Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa adaman naf'a bi amin. Anak pelajar kalian, mari kita memasuki pelajaran berikutnya. Namun kita ulang satu dari yang lalu, yaitu bagian halaman kelima, pelajaran keempat. Yajibu ayyata'addabal waladu min sigharihi. Wajib seorang anak itu berakhlak sejak waktu kecil. Ahmad waladun saghirun lakinnahu adibun. Ahmad itu anak yang kecil, tetapi dia sudah beradab. Walihada yuhibbuhu abuhu, oleh karena itu ayahnya sangat mencintainya. Wa aidan yuhibbus su'al an kulli syai'in la yafhamu. Dan si Ahmad itu senang sekali bertanya tentang sesuatu yang dia belum paham, dia belum mengerti. Wa dzata yaumin tanazza ma'abihi bi bustanin Faro'a syajarata wardin jamilah. Pada suatu hari si Ahmad itu bertamasya bersama ayahnya ke sebuah taman. Tiba-tiba dia melihat pohon mawar yang indah. Walakinnaha muwajjah, tetapi pohon yang indah itu sayang, dia tidak lurus atau bengkok. Faqala Ahmad, maka si Ahmad itu bertanya, ma'ajmala hadhi syajarah, alangkah bagusnya ayah pohon ini. Lakin limadha ya abih ya muwajjah, akan tetapi mengapa wahai ayah pohon ini tidak lurus atau bengkok? Faqala al-ab, maka berkatalah ayahnya, li'annal bustaniya, karena tukang kebunnya itu lam ya'tani bitakwimiha, tidak berusaha semaksimal untuk meluruskan min syighariha, sejak kecil. Basarat muwajjah, maka jadilah pohon ini tidak lurus atau bengkok. Faqala Ahmad, maka si Ahmad yang anak cerdas tadi berkata, al-ahsan an-nukawi mahal'an, kalau begitu bagusnya mari ayah kita luruskan sekarang. Fadhahika abuhu, maka tertawalah ayahnya si Ahmad itu. Wa qala lahu, dan ayahnya berkata kepada Ahmad, la yata'atta dzalika ya waladi, tidak mungkin hal itu terjadi wahai anakku. Li'annaha, karena pohon ini qad kaburat, sudah besar, wa galuzat saqwaha, dan sudah kuat sekali batangnya. Fakadzalika walad, begitu juga anak-anak, alladzi lam yata'adda min sigharihi, yaitu anak yang tidak beradab sejak kecil. La yumkinu ta'dibu fi kibarihi, tidak mungkin dia beradab ketika dia sudah dewasa. Mari kita kaji itu, diartikan secara harfiah. Sengaja memang diartikan seharfiah mungkin. Anak-anak kelas 9, 1, 2, dan 3. Ini kisah cukup menarik sekali, bahwa mendidik seseorang itu adalah sejak kecil. Makanya di sini dikisahkan dalam pelajaran yang keempat ini, si Ahmad itu masih kecil tapi sudah berakhlak baik, sehingga ayahnya mencintai. Kita juga sama, kalau kita mau dicintai oleh orang tua kita, marilah sejak sekarang kita berakhlak baik dan suka mau bertanya kepada orang tua, mau bertanya kepada guru-guru kita segala sesuatu apa saja yang
belum kita memahaminya. Sekedar contoh di sini, satu ketika si Ahmad itu diajak bertamasya oleh orang tuanya ke taman bunga. Tiba-tiba si Ahmad itu melihat pohon yang indah, cakep sekali. Akan tetapi pohon ini tidak lurus, sehingga spontanitas Ahmad ini yang cerdas tadi bertanya kepada ayahnya dan memuji pohon yang cakep ini. Ma ajmala hadhihi syajarah. Wahai ayah, alangkah bagusnya, indahnya pohon ini. Walakin limadza ya abi hiya muwajjah. Akan tapi ayah, mengapa ini kok udah bagus sekali tidak lurus? Faqalal ab. Tiba-tiba ayahnya menjawab pertanyaan si Ahmad yang masih kecil, yang cerdas itu. Apa kata ayahnya? Li anal bustaniya lam ya'tani bitakwimiha min sigoriha. Anak, karena tukang kebunnya ini tidak berusaha untuk meluruskannya pada waktu dia kecil. Jadi kalau mau meluruskan sesuatu, akhlak manusia, ya tentunya sejak kecil. Kalau mau menjadikan anak itu cerdas, pintar, ya sejak kecil. Supaya nanti menjadi anak yang pandai dan berhasil, ya sejak kecil mereka itu dididik. Nah, kalau pohon ini dikisahkan pasarat muwajjah. Karena sejak kecil tidak diluruskan, kemudian sudah besar, ya mau tidak mau akhirnya bengkok. Tiba-tiba Ahmad yang cerdas ini berkata kepada ayahnya, ayah, yuk mari kita luruskan sekarang. Fadhahika abuhu. Tiba-tiba ayahnya langsung tertawa dan berkata, ya Ahmad, la yata'atta, nggak mungkin. Kenapa? Li'annaha qad kaburat wa ghalazat syaquha. Ini pohon udah besar, batangnya juga udah kuat, nggak mungkin. Nah, kita mau berakhlak sejak kecil, kalau sudah dewasa tentunya diluruskannya cukup sulit, ribet sekali. Nah, karena itu mari kita semua bersama-sama sejak sekarang ini berusaha untuk menjadi anak yang baik sejak kecil. Kemudian ayahnya berkata lagi, pakadzalikal waladu, begitu juga anak-anak, wahai Ahmad, kata orang tuanya, alladzi lam yata'addab min sagharihi, ketika itu anak tidak berakhlak sejak kecil, la yumkinu ta'dibu fi kibarihi. Enggak mungkin kalau sudah dewasa itu dia dirubah secara total. Nah, kembali kepada persoalan kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang ahli dalam ilmu nahwu, ya sejak kecil belajar. Misalnya jurumiyah. Kalau kita ingin memahami di dalam mungkin ilmu fikih, ya sejak kecil kita udah diajarkan Safinatun Najah atau kitab kecil yang lainnya seperti Matan Takrib dan juga Sulam Taufik. Ada juga Safinatus Sholah dan lain-lain. Termasuk itu ada yang namanya kitab Mabadiul Fiqhiyah juz 1, juz 2, bahkan 3 dan 4. Demikian juga kitab dasar ada yang namanya Durusul Fiqhiyah oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Beliau ini dari daerah Cengkareng. Ya, sekarang sudah wafat pada sekitar tahun 50-an. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita kaji selanjutnya, yaitu pada halaman 6
yang judulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci lagi Maha Mulia dan Agung. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang tersayang, wahai anak yang berbudi pekerti, wahai anak yang luhur akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi khalaqaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah telah menciptakan kalian, telah menciptakan kita. Wa hassana surataka. Allah telah membaguskan bentuk tubuh kita. Bi an a'taka ainaini. Allah sudah memberikan kepada kalian yaitu 2 buah mata. Tanduru bihimal asya. Itu sebabnya dengan 2 mata ini kita dapat melihat segala sesuatu, apa saja yang ada di depan kita. Wa udhunaini tasma'u bihimal aswat. Dan Allah telah menciptakan lagi 2 buah telinga untuk kita mendengar segala sesuatu. Suara apapun dapat kita rekam. Ini anugerah yang luar biasa. Walisanan tatakallamu bihi. Dan Allah juga telah menganugerahkan lidah untuk kita berbicara. Dengan lidah tersebut wayadaini, dan Allah telah menciptakan kepada kita 2 buah tangan. Tasta'miluhuma fi ashghalik, untuk kita pergunakan, untuk kita manfaatkan, untuk kita bekerja dengan segala sesuatu apapun, baik yang enteng maupun yang berat. Warijlaini tamshi alaihima. Allah sudah menciptakan lagi 2 buah kaki supaya kita berjalan dengan 2 kaki itu. Wa aqlan ta'rifu bil khairi minasyarr, dan Allah telah menciptakan lagi untuk kita yaitu akal. Dan dengan akal itu kita dapat tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Wa an alaika bisihha wal afiyah. Allah juga sudah memberikan kepada kalian ini nikmat sehat lahiriah wal afiyah, dan nikmat batiniyah. Wa wadu'ar rahmah fi qulubi walidaika. Masyaallah. Dan Allah telah meletakkan kasih sayang di hati kedua orang tua kalian. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah, hingga orang tua Anda itu, orang tua kalian itu mendidik kalian di satu pendidikan yang terbaik. Wa yuhibbu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu, maka wajib bagi kalian mengagungkan Tuhan kalian dan mencintainya. Wa tashkuru ala ni'ami, dan mensyukuri nikmat Allah. Caranya bi antam tatila awamirahu, dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya. Wa tajtaniba nawahiyahu, dan menjauhi semua larangannya. Wa antu azima jami'a malaikati, dan juga mengagungkan seluruh para malaikat wa rusul dan rasulnya. Wa anbiya'ihi, dan seluruh para nabi-nabi wa sholihin, dan orang soleh min ibadir, seluruh hamba-hamba Allah. Wa tuhibbuhum, kita disuruh mencintai mereka, li'anna Allah ta'ala yuhibbuhum, karena Allah mencintai mereka. Idza ahbabta rabbaka, kalau kita mencintai Allah, wa amtasalta awamirahu, dan kita melaksanakan perintahnya, wajtanabta nawahiyahu, dan menjauhi larangannya, zadaka min ni'amihi, maka Allah tambahkan lagi nikmatnya untuk kita. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan Allah jadikan orang semuanya cinta kepada kita. Wa hafizaka min kulli adza wa ataka kullama turid, dan Allah menjaga kalian dari segala macam bahaya
dan Allah berikan kalian semua apa yang diinginkan, minar rizki wa ghairi, baik itu berbentuk rizki atau yang lainnya. Nah, kesimpulan dari yang kelima ini, yang pertama, kita diberikan oleh Allah segala macam nikmat yang ada di tubuh kita. Kita diperintahkan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dengan cara mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Serta kita mengagungkan rasul-rasulnya yang merupakan utusannya dan para nabi-nabi dan orang-orang soleh yang membimbing kita untuk menjadi anak yang baik. Oleh karena itu, kalau sudah kita mencintai Allah dan melaksanakan perintah menjauhi larangannya, insya Allah nikmatnya selalu dilimpahkan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, yaitu ayat yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum, kalian yang bersyukur Allah kasih lagi nikmat. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi sebagai kelanjutan dari pelajaran kita ini, yaitu bagian yang ke-6 insya Allah ta'ala. Itu barangkali yang pelajaran yang kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Terima kasih.